Baik, materi pokok kita pada hari ini yaitu Allah adalah keselamatan yang sejati. Apa arti keselamatan tersebut? Keselamatan adalah penyelamatan jiwa dari dosa atau kematian. Keselamatan juga disebut pembebasan ataupun keamanan dari kodrat berdosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh. Dalam konteks Yesaya bab 51 ayat 1-8 berbicara tentang Allah sumber keselamatan. Keselamatan adalah selamat, kesejahteraan, kebahagiaan. Jadi kesejahteraan dan kebahagiaannya itu satu-satunya berasal dari Allah. Allah yang selalu menolong kita melalui putranya. Dia mengutus putranya untuk datang untuk menebus dosa-dosa umat yang dikasihinya. Jadi kesejahteraan dan kebahagiaan itu adalah satu-satunya sumber dari Allah itu sendiri. Allah yang selalu datang tanpa kita sadari, Dia yang selalu ada untuk kita tanpa kita sadari bahwa Dia sudah menolong kita, Dia sudah mengasihani kita, Dia sudah membantu kita untuk melakukan setiap hari aktivitas kita. Ya, untuk anak-anak, semoga kita sadar akan apa yang kita lakukan itu adalah ikut campur tangan Tuhan. Semuanya itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita saja, bukan karya kita, melainkan karya Tuhan itu sendiri. Dia datang tidak kelihatan, tapi Dia bisa dirasakan lewat apa? Lewat kasih setianya, lewat kasih kepada kita, kasih sama kita, yaitu Dia datang lewat perantaraan orang untuk bisa membantu kita. Bukan kita minta Dia datang, harus Dia yang datang. Tuhan, saya tidak mau Tuhan, jika Engkau yang bukan datang, maka saya tidak mau mendapatkan pertolongan kepada orang lain, melainkan Tuhan sendiri yang datang katanya. Padahal orang tersebut adalah Tuhan itu. Dia datang melalui perantaraan orang lain. Cuman kitanya aja yang belum sadar bahwa Dialah Tuhan, Dialah yang selalu menolong kita. Maka yakin dan percaya, jikalau kita selalu melakukan aktivitas itu adalah berkat karya Tuhan. Maka yakin dan percaya, jikalau aktivitas kita bisa berjalan lancar ataupun terhambat, tidak bisa membuat kita bahagia, itu adalah karya Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa selalu ingat Tuhan. Tidak hanya kebahagiaan yang Tuhan berikan, tapi kesedihan juga bisa Tuhan berikan kepada kita. Dia ingin iman kita itu selalu teguh padanya. Ya, walaupun kita jatuh sedalam apapun, kita harus ingat Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber jalan untuk kita menuju surga. Dan apa makna keselamatan untuk kita? Keselamatan tersebut membebaskan kita dari segala dosa, membebaskan kita dari mara bahaya, membebaskan kita dari segala apa yang tidak baik untuk kita. Tuhan itu sayang kepada kita, maka kita harus sayang juga kepada Tuhan, karena apa yang baik di matanya akan diberikan kepada kita. Tetapi tidak hanya setiap hari Dia memberikan kebahagiaan. Hidup ini selalu ada jalan lurus, jalan belok-belok. Tidak ada yang selalu bahagia, melainkan kebahagiaan itu ada di balik kesedihan, dan kesedihan ada di balik kebahagiaan.
dan yang lebih bermakna dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib. Dia yang rela menderita demi umat manusia yang Dia cintai dan Dia kasihi, demi umat manusia bebas dari dosa. Mengapa kita berdosa? Karena umat manusia itu memang tidak luput dari dosa. Dia pasti mempunyai kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Ya, walaupun kita seringkali juga minta maaf kepada orang, minta maaf kepada Tuhan bahwa kita sudah melakukan dosa, tapi kenapa kita ulangi lagi? Apakah kita sengaja ataupun kita tidak sengaja? Itu mungkin kita sudah kebiasaan untuk melakukan dosa. Sebaiknya kita jangan selalu berpikir negatif kepada orang, tapi kita harus saling jujur, saling sapa, saling berpikir positif. Jangan pernah curiga-curigaan sama seseorang, baik itu pasangan kita, baik itu dia keluarga kita, teman kita. Dia adalah sebaya kita, dia juga umat manusia, dia juga perlu dikasihani seperti kita. Bukan kita saja yang harus dikasihani, tapi sesama kita juga perlu ingin dikasihani. Maka dalam hal ini kita harus selalu bersyukur, berdoa, bertindak baik selalu kepada sesama kita, supaya apa yang kita lakukan dapat membahagiakan orang lain, dapat membahagiakan diri kita sendiri. Karena kita bisa menguntungkan orang dan kita bisa juga untung. Ya, bukan untung apa-apa, tapi itu bermakna dalam kehidupan kita. Kita harus saling berbuat baik, karena Allah adalah sumber kasih. Dan pengalaman yang pernah kita temui dalam keselamatan ini, setiap orang pasti punya pengalaman tentang keselamatan. Cuman kadang kita belum sadar untuk selalu bersyukur, belum sadar bahwa itu adalah dari Tuhan, Dia yang menyelamatkan kita. Maka dari itu, jikalau kita selamat dari bahaya, kita harus selalu bersyukur. Jangan pernah lupa kepada Tuhan, karena Tuhan itu Maha Penolong. Dia yang selalu memberikan kita napas kehidupan. Dalam pengalaman saya itu, ibu pernah mengalami suatu anugerah terindah bagi ibu, bahwa ibu disayangi oleh Tuhan. Semua pasti disayangi oleh Tuhan, karena Tuhan Maha Kasih. Dari itu Tuhan selalu menolong umatnya, umat yang Dia sayangi. Waktu itu hujan deras dan ibu ingin sekali makan mie instan, dan ibu rebus di kompor. Kompor itu dekat sama listrik, ataupun disebut dekat dinding ada colokan. Di situ ibu berdiri setelah merebus air tadi. Ibu berdiri di depan colokan tersebut, tidak apa-apa. Setelah ibu nunggu air itu mendidih, ibu duduk dulu. Habis itu tiba-tiba petir menyambar dan menyambar listrik tersebut yang dekat kompor tadi yang ibu hidupkan gasnya tadi. Setelah itu petir itu menyambar dan menyala. Itu yang keluar itu api. Apa yang terjadi? Ibu tidak kenapa-napa karena ibu tadi pergi duduk sementara menunggu airnya mendidih. Itulah kuasa Tuhan yang selalu menyayangi kita. Dia tidak mau apapun yang terjadi pada kita, baik itu suatu yang kita inginkan ataupun kita tidak inginkan,
suatu yang jahat, dia pasti menolong kita. Karena apa? Karena dia sayang pada kita, dia tidak mau kita kenapa-napa, dan jikalau kita selalu percaya padanya, maka dia selalu menolong kita. Maka jangan berhenti berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ingat apa yang dia lakukan pada kita, apa yang dia berikan pada kita. Kita harus membalasnya dengan baik juga. Jangan kita menyimpulkan apa yang Tuhan berikan, tapi tetap yakinlah Tuhan adalah sumber keselamatan. Baik, sampai di sini saja. Selamat bertemu minggu depan.